Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi jangan lupa nonton ya. Siapin cemilan kalian dan langsung nonton. Ngomongin tentang cemilan yang bisa nemenin kalian sambil nonton video-video aku ada satu rekomendasi nih teman-teman, yaitu dari Traeger. Ini snacknya enak banget. Jadi tuh dia kayak stick keju gitu ya teman-teman. Dan ada berbagai pilihan rasa. Kalau kalian sambil nonton makan ini bener-bener nggak bisa berhenti deh. Rasanya tuh ada yang balado. Ini favorit aku banget. Untuk kalian yang suka pedas, ini tuh wajib dipilih, wajib banget. Ada yang jagung bakar, ada yang bumbu rujak, ada yang keju original buat kalian yang masih suka yang original gitu ya. Dan juga ada rasa pizza. Wah, banyak banget kan pilihan rasanya. Semuanya sih enak-enak. Harganya juga murah banget, cuma 20.000 satu ini. Dan untuk kalian yang mau jadi reseller juga kayak bisa deh. Coba deh kalian hubungin aja ke IG-nya. Nah ini aku cobain yang balado. Nih bentuknya kayak gini, pasti kalian sudah tahu ya. Enak banget, nggak keras sama sekali. Kan biasa suka ketemu ya stick keju gini yang rada keras, tapi ini enggak. Bener-bener lembut, empuk. Untuk kalian yang mau coba juga, langsung aja cek Instagramnya ya teman-teman, @traegersnack.id. Dan juga bisa order lewat nomor WhatsApp-nya. Nomornya itu sudah aku taruh di kolom deskripsi. Link Instagramnya juga udah aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja, terus bisa langsung pesen. Bisa langsung cobain juga kayak gini. Dijamin pasti ketagihan. Traeger Snack, cemilan wajib nonton. Nah hari ini aku mau bahas satu kasus yang berhubungan dengan sekte, agama, dan terorisme. Dan yang lebih ngagetin lagi, kasus ini terjadi di negara yang sudah modern, sudah sangat maju teknologinya, yaitu Jepang. Pada tahun 95, kereta bawah tanah Tokyo diserang menggunakan gas beracun. Belasan orang meninggal dunia, ribuan lainnya mengalami cedera serius. Kasus ini benar-benar menggemparkan Jepang dan juga dunia saat itu. Sekte seperti apa sih ini dan gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kejadiannya itu di hari Senin tanggal 20 Maret tahun 95. Hari itu kereta bawah tanah Tokyo diserang menggunakan gas beracun. Seperti hari Senin pagi biasanya, warga Tokyo lagi bergegas untuk berangkat kerja, berangkat sekolah, dan transportasi yang paling banyak digunakan oleh mereka adalah kereta bawah tanah atau subway. Yang mereka nggak tahu kalau hari itu mereka akan mengalami satu tragedi yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Sekitar jam 8.45 pagi itu, para penumpang kereta merasakan sesak nafas, ada beberapa yang mengalami kesulitan melihat, bahkan beberapa dari mereka tuh sampai nggak bisa lihat sama sekali. Ada yang pingsan, ada yang muntah, dan banyak sekali yang mengalami hal ini. Bahkan petugas kereta juga ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Akhirnya kereta dan stasiun dihentikan beroperasi. Ambulans dan polisi dipanggil untuk datang ke sana. Semua ambulans yang ada di Tokyo ya pastinya datang ke sana semua gitu. Mereka bergantian bawa para penumpang itu ke rumah sakit. Karena memang banyak banget korbannya teman-teman, bukan cuma di satu kereta tapi ada beberapa kereta. Dan kalian bayangin ya itu sebanyak apa. Udah gitu pas kereta berhenti di stasiun, pintu kereta kebuka, gas beracunnya itu yang tadinya ada di dalam kereta doang akhirnya keluar kan ke stasiun. Nah orang-orang yang di stasiun itu juga jadi kena gas beracunnya, menghirup gas itu juga. Makanya korbannya itu sampai ribuan orang. Setelah beberapa jam, korban udah banyak yang dibawa ke rumah sakit. Mereka sudah diperiksa sama dokter dan akhirnya dokter bisa menyimpulkan kalau mereka semua itu keracunan gas sarin, yaitu satu chemical gas beracun yang memang sangat-sangat mematikan. Bahkan dengan dosis kecil aja itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. 13 orang meninggal karena insiden ini, ribuan lainnya mengalami cedera serius. Bahkan aku baca beberapa dari mereka ada yang lumpuh untuk selamanya. Semenjak kejadian itu mereka nggak bisa jalan lagi, mereka udah nggak bisa bicara lagi. 1.000 orang diantaranya mengalami gangguan penglihatan. Ratusan dari mereka itu bener-bener nggak bisa melihat sama sekali, jadi buta total teman-teman. Gila, parah banget ya. Nah setelah melakukan penyelidikan, akhirnya kepolisian Jepang bisa menghubungkan serangan sarin ini dengan satu sekte agama yang ada di sana yang bernama Aum Shinrikyo. Polisi melakukan penangkapan pada anggota member sekte ini. Ada ratusan penggerbekan yang dilakukan oleh polisi karena memang mereka tuh nggak tinggal di satu tempat yang sama aja kan teman-teman. Sekitar 50 orang di antara mereka itu masih anak-anak dan mereka itu masih memakai
PSI headset. Apa itu PSI headset? Nanti aku bakal jelasin. Polisi menyita berbagai macam cairan kimia, peralatan laboratorium, dan juga beberapa dokumen. Di markas besar sekte ini, polisi menemukan sebuah helikopter buatan Rusia yang bisa aja ya dipakai untuk menyemprotkan sarin ke seluruh Tokyo. Tapi untungnya itu nggak terjadi ya teman-teman. 10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Maret, insiden kembali terjadi. Petugas polisi yang memimpin investigasi ini ditembak hingga tewas sebanyak 4 kali di depan rumahnya waktu dia lagi mau berangkat kerja. Jadi sepertinya memang belum semua anggota member tertangkap ya teman-teman, termasuk pemimpin sekte ini yang sangat berpengaruh dalam sekte tersebut tentunya, dan juga dalam kisah ini namanya adalah Shoko Asahara. Siapa sih Shoko Asahara ini? Bagaimana juga sampai akhirnya bisa membentuk satu sekte dengan puluhan ribu pengikut? Kita bahas dulu yuk teman-teman. Nama aslinya saat lahir adalah Chizuo Matsumoto. Dia lahir pada tanggal 2 Maret 1955. Kedua orang tuanya dan keluarga besarnya bekerja sebagai pembuat tikar tatami. Jadi tikar tatami itu tikar bambu yang biasa ada di rumah-rumah Jepang gitu loh teman-teman. Asahara ini dari lahir punya penyakit mata. Jadi mata sebelah kirinya tuh nggak bisa ngelihat sama sekali, sedangkan sebelah kanannya cuma bisa melihat sedikit aja. Makanya pas sekolah juga dia dimasukkan ke sekolah yang khusus untuk anak-anak yang mengalami kebutaan. Di sekolah, Asahara ini dikenal sebagai orang yang suka membuli. Jadi dia tuh seneng banget mukulin anak-anak lain terus ambil uang mereka. Dia lulus sekolah pada tahun 1977. Setelah itu dia mulai mempelajari akupuntur, pengobatan tradisional Tiongkok, dan ini memang profesi yang lumrah gitu ya untuk para tunanetra di Jepang. Tahun berikutnya dia menikah, dan dari pernikahannya ini dia punya 12 anak. Banyak banget ya teman-teman. Dan untuk kalian yang mungkin penasaran, identitas ke-12 anaknya itu tidak pernah dibagikan ke publik, jadi memang aku juga nggak akan bahas di dalam video ini ya, karena kan ini kasus-kasus bapaknya gitu ya, kasus ayahnya. Jadi ya udahlah, anaknya nggak usah diikut campurin karena mereka memang nggak terlibat. Pada tahun 81, Asahara dihukum karena membuka apotik tanpa izin, dan obat-obatan yang dijual di apotiknya juga obat-obatan yang ilegal yang belum diizinkan oleh pemerintah Jepang. Akhirnya dia didenda sebesar 200.000 yen. Kalau rupiahnya itu sekarang sekitar 28 juta rupiah. Tapi pastinya tahun 81, 28 juta rupiah itu lebih besar ya daripada sekarang. Ketertarikannya Asahara sama agama, kabarnya juga dimulai pada saat-saat ini. Dia mulai mempelajari berbagai macam agama, dia mulai pelajarin yoga, meditasi. Lalu pada tahun 1984, dia membentuk sebuah grup keagamaan yang dia beri nama Aum Shinrikyo. 3 tahun berikutnya, dia rubah namanya dari Chizuo Matsumoto menjadi Shoko Asahara. Asahara ngajuin izin untuk grupnya ke pemerintah, walaupun awalnya pemerintah Jepang ragu-ragu untuk kasih izin, tapi akhirnya di tahun 1989 izinnya itu keluar, dan Aum Shinrikyo dinyatakan sebagai perusahaan agama yang sah secara hukum. Semenjak ada izin resmi dari pemerintah itu, pengikutnya Asahara semakin hari semakin bertambah, dan dia itu mengaku kalau dirinya adalah Messiah atau penyelamat umat gitu ya teman-teman, seperti utusan Tuhan lah, nabi kalau kita bilang. Ya pokoknya siapapun yang mengikuti dia pasti selamat. Di dalam Aum Shinrikyo, Asahara menyatukan 3 ajaran, yaitu Buddha, Hindu, dan Kristiani. Juga ada campuran yoga dan meditasi sih ya. Dan dia juga sangat-sangat terobsesi dengan hari kiamat. Asahara bilang kiamat tuh akan segera tiba, dan cuma orang-orang yang mengikuti dialah, cuma para pengikutnya lah yang akan berakhir dengan baik. Maksudnya gimana? Jadi Asahara tuh meyakinkan para pengikutnya kalau dunia sekarang sudah sangat serakah, yang dipikirin uang aja, dan tujuan dia membentuk Aum Shinrikyo itu adalah untuk menyatukan orang-orang untuk lebih fokus pada hal-hal spiritual, hal-hal keagamaan, dan tidak memikirkan hal duniawi gitu. Karena Asahara bilang dengan lahir di dunia yang materialistis ini aja, para pengikutnya tuh udah dapet karma buruk yang banyak. Apalagi kalau kalian di dunia tuh jadi orang yang serakah, jadi orang yang matre. Makin banyak kan karma buruk yang mereka dapat. Dan menurut Asahara juga, semakin banyak karma buruk yang didapat, semakin buruk juga nanti mereka pas terlahir kembali. Dan semakin lama juga mereka disiksa di neraka. Walaupun banyak orang yang meragukan pernyataan Asahara ini, bahkan menertawakan
pernyataannya itu, tapi banyak juga yang percaya. Dan emang si Ashara ini tuh punya karisma untuk menjadi seorang pemimpin agama ya teman-teman. Dia pintar bicara, dia pintar meyakinkan orang, dia pintar memanipulasi pikiran orang. Nah, selain 3 ajaran tadi, Ashara juga menambahkan yoga dan meditasi kan ya. Nah, hal yang paling dia tonjolkan untuk menarik para publik, untuk lebih banyak lagi pengikutnya gitu ya, ada satu foto. Dia itu di foto itu bisa mengangkat diri, punya kemampuan untuk melayang. Jadi katanya dengan mencampurkan yoga dan spiritual, dia bisa melakukan hal ajaib itu. Para pengikutnya Ashara beneran percaya dengan hal ini loh teman-teman, 100% mereka yakin. Tapi ada nih salah satu aktivis di Jepang yang bernama Takimoto. Nah, dia ini ingin menunjukkan kalau apa yang dilakukan Ashara itu cuma editan aja, itu cuma bohongan aja. Jadi dia ngedit dirinya sendiri juga lagi melayang seperti itu. Benar-benar persis fotonya seperti yang Ashara buat. Dia tampilkan ke publik dan pastinya banyak orang-orang yang jadi meragukan Ashara. Tapi pengikutnya ya tetap nggak berkurang, malahan nambah terus gitu. Bahkan luar biasanya Ashara punya pengikut bukan cuma di Jepang aja, tapi ada di luar negeri juga. Paling banyak di Rusia. Di sana ada sekitar 30.000 orang pengikutnya. Ashara sering tampil di TV, di media-media, dia datang ke berbagai acara ceramah di kampus-kampus. Dia juga buat beberapa buku, dia buat video animasi untuk mempromosikan grup agamanya yang baru ini, untuk mempromosikan dia gitu ya. Mungkin kelihatannya kekanak-kanakan dan konyol ya, tapi ini juga yang membuat masyarakat dan pemerintah Jepang percaya kalau Ashara dan sektenya itu nggak berbahaya sama sekali. Bahkan Ashara tuh juga sempat foto barengan tokoh-tokoh agama internasional yang terkenal seperti Dalai Lama. Awalnya para anggota yang ikut bergabung dengan Aum Shinrikyo adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka nggak tahu mau harus kayak gimana, mereka nggak tahu tujuan hidup mereka apa. Akhirnya mereka bergabung dengan Aum Shinrikyo, mencari tujuan hidup gitu ya. Tapi lama-lama banyak juga loh teman-teman, orang-orang yang sudah punya pekerjaan yang baik, punya keluarga, terus punya harta yang juga lumayan cukup. Tapi mereka bergabung dengan Aum Shinrikyo. Bahkan mereka meninggalkan pekerjaannya itu dan sepenuhnya ikut di Aum Shinrikyo, sepenuhnya waktunya diserahkan buat sekte itu. Dan untuk menjadi anggota sekte ini, para calon anggota harus mengisi sebuah formulir. Dan di formulir itu mereka harus tulisin aset apa aja yang mereka punya, mobil, apartemen, rumah, pokoknya apa aja yang mereka punya tuh ditulisin di sana. Nggak tahu juga sih ya buat apa. Grup agama yang awalnya terlihat nggak berbahaya sama sekali, lama-lama jadi jauh lebih mengerikan teman-teman. Ashara mulai menyuruh para pengikutnya untuk benar-benar berhenti berhubungan dengan dunia luar, termasuk dengan keluarga mereka sendiri. Menurut Ashara, ini tuh dilakukan supaya mereka terhindar dari tadi keserakahan dunia, dari segala macam materialistis dunia, dan bisa lebih fokus pada hal-hal yang keagamaan, hal-hal spiritual. Kalau mereka nggak mengikuti itu, apa yang akan terjadi? Ya mereka dibilang bakalan masuk neraka. Setelah masuk ke sekte pun, bagi para anggota yang pengen diberkahi sama Ashara, mereka harus bayar ribuan dolar. Mereka bisa diberkahi, dipegang gitu ya kepalanya sama Ashara, bisa minum darahnya Ashara, bisa minum teh dari rambutnya Ashara. Jadi rambutnya itu dimasukin ke dalam teh, terus ditetesin ke mulut para pengikutnya itu. Juga setelah membayar ribuan dolar itu, mereka bisa memakai PSI headset yang tadi aku omongin sebelumnya. Jadi PSI headset itu adalah satu alat yang dipakaikan di kepala, ada aliran listriknya, dan menurut Ashara, alat itu bisa mengantarkan getaran otaknya Ashara ke otaknya pengikutnya yang memakai alat tersebut. Ashara juga menggunakan berbagai macam jenis obat-obatan untuk dia minum dan juga para pengikutnya minum, katanya untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Juga ada banyak ritual-ritual aneh yang diciptakan dan semua ritual ini wajib diikuti oleh para pengikutnya. Dan dia juga sudah berhasil membeli lahan yang luas untuk dijadikan markas besar Aum Shinrikyo. Saat itu pengikutnya ada puluhan ribu orang, tapi yang tinggal di sana cuma sekitar 1.000 orang aja. Di markas itu Ashara menciptakan peraturan-peraturan dan ritual yang aneh. Di antaranya, para anggota sekte tidak boleh makan sering-sering, jadi cuma beberapa hari sekali aja. Tidur juga nggak boleh lama-lama. Dan saat badan mereka lemah seperti itu, mereka disuruh ikutan ritual-ritual aneh. Ada yang dimasukkan ke dalam kolam besar yang berisi air yang cukup panas.
Mereka suruh tahan nafas beberapa lama di sana. Banyak yang gak kuat dan akhirnya meninggal dalam ritual ini, teman-teman. Ada juga lubang bawah tanah yang dibuat. Jadi beberapa anggota disuruh masuk ke dalam situ, netep di sana selama beberapa hari, dikasih makanan dan minuman yang minim, dikasih jalan masuk oksigen juga yang sangat minim, walaupun banyak yang bisa bertahan dan keluar dengan selamat. Tapi ada beberapa juga yang nggak kuat dan akhirnya meninggal, teman-teman. Terus apa yang terjadi sama mereka yang sudah meninggal itu? Nggak dikasih tahu ke anggota keluarganya. Asahara nggak mau sampai ada orang di luar sekte yang tahu ada anggotanya yang meninggal gitu ya. Jadi para anggota yang meninggal itu langsung aja dikremasi begitu aja sama dia. Begitu juga nasib para anggota sekte yang mau keluar. Jadi misalkan ada yang sudah nggak kuat terus bilang, udah deh aku mau berhenti, aku mau keluar dari sekte ini gitu ya. Asahara bakal kasih dua pilihan ke mereka. Oke, kamu kalau mau keluar, ya bayar uang sejumlah berapa, misalkan pokoknya dalam jumlah besar bayar, ya udah mereka boleh keluar. Tapi kalau misalkan mereka nggak punya uang, terus mereka tetap ngotot mau keluar, ya dibunuh juga sama dia. Habis itu jasadnya dikremasi juga seperti yang lainnya. Jadi memang nggak ada kesempatan sama sekali untuk para anggotanya keluar dan melaporkan hal-hal yang terjadi di dalamnya ya. Mungkin kalian berpikir kok bisa pemerintah sama polisi nggak tahu sih. Jadi waktu tahun 80 sampai 90-an itu mengganggu atau menyelidiki, mencurigai grup keagamaan itu tabu banget, teman-teman. Setelah Perang Dunia Kedua, itu Jepang mempunyai peraturan baru kalau setiap warga itu berhak memilih agama yang dia mau peluk, dan pemerintah tuh nggak boleh ikut campur gitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah sampai ikut campur ke salah satu grup agama tanpa bukti yang jelas, ya mereka bisa melanggar peraturan gitu loh. Makanya Asahara bebas banget ngelakuin semua hal jahat di dalam Aum Shinrikyo selama bukti-buktinya itu dia bisa jaga nggak sampai terungkap gitu ya. Yang menjadi anggota Aum Shinrikyo bukan cuma orang dewasa aja kan ya teman-teman, banyak anak remajanya juga. Dan orang tua mereka tuh banyak yang khawatir ternyata anak-anaknya jadi ikutan sekte itu. Akhirnya mereka semua tuh membentuk satu grup dan menyewa satu tim pengacara untuk menginvestigasi kira-kira apa sih yang terjadi sebenarnya dalam Aum Shinrikyo gitu loh. Dan kalau diselidiki dengan benar, pastinya banyaklah hal-hal mencurigakan yang ditemukan ya. Dan merasa terancam, Asahara langsung menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk bertindak. Suatu malam, beberapa orang anggota Aum Shinrikyo datang ke apartemen salah satu pengacara yang bernama Sakamoto. Sakamoto, istrinya, dan anaknya yang masih berumur 14 bulan diculik, diracunin, dan dibunuh. Setelah itu jasadnya dimutilasi dan dikubur di beberapa tempat berbeda dalam hutan. Jasad mereka nggak ditemukan sampai bertahun-tahun kemudian. Pas Sakamoto hilang, teman satu timnya itu udah pada curiga kalau yang melakukan hal ini adalah Asahara gitu, Aum Shinrikyo. Mereka bilang hal ini sama polisi, tapi karena polisi tidak menemukan cukup bukti untuk menghubungkan Aum Shinrikyo, untuk menghubungkan Soko Asahara ke hilangnya Sakamoto sekeluarga ini, akhirnya nggak ada satupun hal yang bisa dilakukan oleh polisi. Padahal saat itu sudah banyak juga rumor-rumor yang bilang kalau di dalam Aum Shinrikyo tuh melakukan hal-hal yang jahat-jahat banget. Tapi seperti yang aku bilang tadi, pada tahun itu, pada saat itu grup keagamaan tuh benar-benar nggak bisa tersentuh. Akhirnya polisi ya nggak bisa menyelidiki atau menindaklanjuti lebih lanjut tentang rumor itu. Asahara juga sempat berusaha untuk masuk ke dunia politik Jepang. Dia mencalonkan dirinya sebagai anggota parlemen. Dia dan beberapa anggota sektenya itu turun ke jalan, keliling-keliling untuk melakukan kampanye. Menurut Asahara itu ide bagus kalau bisa bicara langsung ke publik. Jadi di jalan-jalan itu ya Asahara dan para anggotanya kayak diri di atas mobil gitu. Dan di samping-samping Asahara tuh ada cewek-cewek, mereka joget-joget, ada musiknya. Tapi ternyata mereka malah jadi bahan leluconan masyarakat. Orang-orang yang ngelihat mereka tuh pada ketawa. Dan pada saat pemilihan pun Asahara mendapatkan suara yang sedikit banget. Ya nggak bisa salahin warganya juga ya, karena kan memang kampanyenya aja udah aneh gitu. Terus juga Asahara ini ya belum punya pengalaman sama sekali di dunia politik, jadi wajar lah ya kalau warga ragu. Ini benar-benar kegagalan yang sangat besar dan memalukan ya buat Asahara. Semenjak saat itu dia jadi makin benci lagi sama orang-orang dan dunia luar. Aum Shinrikyo itu kan artinya kebenaran tertinggi ya teman-teman. Dan setelah kejadian ini Asahara bilang ke para pengikutnya kalau dunia sudah menolak kebenaran tertinggi, dan siapapun yang menolak
atau tidak percaya dengan kebenaran tertinggi harus dihukum katanya. Saat itulah Asahara bilang ke para pengikut setianya kalau untuk memurnikan dunia dan menyelamatkan umat manusia, siapapun yang tidak percaya dengan kebenaran tertinggi, yang menolak kebenaran harus mati. Dan ini kabarnya memang Asahara bilang seperti ini tidak ke semua keseluruhan pengikutnya, tapi cuma ada beberapa orang aja pengikut setianya gitu. Asahara dan para pengikut setianya itu membuat gudang senjata. Mereka mulai menyelundupkan senjata dari Rusia, entah yang senapan ataupun yang cairan-cairan kimia gitu ya, untuk bersiap-siap menghadapi hari kiamat dan juga melawan para orang-orang yang tidak percaya tadi. Para anggota sekte yang berprofesi sebagai militer di Jepang, mereka juga bantu. Jadi mereka tuh mencuri persediaan militer dibawa ke dalam gudang senjata itu. Lalu saat Asahara ingin memperluas gudangnya itu, dia ternyata punya masalah tentang tanahnya, lahannya itu, dan dia harus berurusan dengan hukum. Dan dia melihat para hakim tuh sepertinya nggak mendukung dia, nggak pro ke dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menyerang para hakim itu menggunakan gas sarin. 3 hakim dalam kasus ini kan tinggal di gedung apartemen yang sama ya teman-teman. Akhirnya Asahara menyuruh orang kepercayaannya, udah kamu sana deh, bawa tuh cairan sarin, masukin ke dalam truk, terus parkir. Taruhlah di parkiran gedung apartemen itu ya truknya, terus truknya dibuka, cairan-cairan itu juga dibiarkan menguap dan akhirnya itu merembetlah ke dalam gedung apartemen. Bukan cuma rumah hakim-hakim itu aja yang kena, tapi rumah-rumah di sekitar situ dan apartemen lainnya juga pastinya kena kan. 7 orang meninggal dalam insiden ini, dan itu bukan nggak ada salah satu hakim itu. Yang hakim 3 orang ini malahan selamat teman-teman. 7 orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Dan ratusan orang yang tinggal di sekitar situ juga kena dampaknya, mereka dibawa ke rumah sakit juga. Untuk kasus ini, polisi juga tidak bisa menemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan ke Shoko Asahara ataupun Aum Shinrikyo. Terus ada juga nih satu jurnalis namanya Shoko Egawa, dia juga lagi menyelidiki Aum Shinrikyo dan dia menemukan hal-hal yang aneh. Dia sudah mau membeberkan nih info-infonya ini ke publik, dan Shoko Asahara yang nggak tinggal diam juga. Suatu hari Egawa mencium ada aroma chemical yang sangat menyengat dari depan rumahnya. Akhirnya dia keluar dan cek, ternyata kotak surat depan rumahnya itu sudah disemprotkan gas beracun yang bernama fosgen. Dia laporin hal ini ke polisi, tapi polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untung Egawa selamat ya teman-teman, padahal ini adalah gas yang sangat beracun dan mematikan loh. Tapi untungnya anak buah Asahara itu ya tidak bisa membuat gas beracunnya ini dengan benar, nggak 100% sempurna gitu loh, makanya dampaknya juga minim. Emang kabarnya ya para ahli di Aum Shinrikyo yang membuat senjata-senjata biologi, senjata-senjata kimia itu nggak begitu ahli. Jadi kadang-kadang mereka lagi melakukan uji coba aja tuh teman-temannya di sekitar situ yang malahan meninggal. Gas beracun sarin yang disebar di kereta bawah tanah itu, kalau misalkan pembuatannya sempurna, itu akibatnya bisa jauh lebih fatal, bisa ada ribuan orang yang meninggal. Tapi karena pembuatannya itu tidak 100% sempurna, makanya dampaknya juga jadi minim. Nah, dari mulai tahun 94 tuh memang sudah banyak bocoran ya ke polisi tentang kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Aum Shinrikyo, oleh Shoko Asahara, dan juga mereka tuh terlibat dengan beberapa serangan sarin gitu ya. Makanya pada awal tahun 95, polisi tuh memang sudah berniat ingin menggerebek gudang senjatanya Aum Shinrikyo. Dan Shoko Asahara mendengar tentang hal ini. Dia dapat bocoran, entah dari siapa deh tuh. Mendengar bocoran tentang info ini, Asahara memutuskan untuk menyerang duluan. Pada tanggal 20 Maret, 5 orang anggota sekte kepercayaan Shoko Asahara naik ke 5 kereta berbeda. Mereka semua masing-masing membawa cairan sarin. Cairannya itu ditaruh di dalam plastik, lalu dibungkus koran, dan mereka juga masing-masing bawa payung yang ujungnya tuh tajam. Pada jam 8 pagi ditusuk deh cairan sarinnya pakai ujung payung yang tajam tadi. Cairan sarinnya menguap dan akhirnya menjadi gas beracun. Makanya cuma dalam waktu 2 hari polisi udah bisa langsung menghubungkan serangan sarin kereta bawah tanah itu dengan Aum Shinrikyo, dengan Shoko Asahara. Karena memang sebelum-sebelumnya tuh ya polisi sebenarnya sudah curiga juga dengan mereka. Saat diinterogasi, para anggota sekte tuh cerita deh apa yang sebenarnya terjadi dalam sana sama polisi. Dan kebanyakan tadi yang aku ceritain juga itu gabungan dari beberapa cerita para anggota sekte yang akhirnya mengakui semuanya ke polisi gitu ya. Shoko Asahara baru berhasil ditangkap 2 bulan kemudian
kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Mei. Dia ditemukan sedang bersembunyi di dalam ruangan rahasia di markas besar Aum Shinrikyo. Dan di dalamnya itu juga ada banyak makanan bersama dia. Jadi sepertinya dia berencana untuk bersembunyi di sana selama beberapa lama. Tapi ternyata ditemukan duluan sama polisi. Setelah menjalani 8 tahun persidangan, Asahara akhirnya dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman mati. Begitu juga 4 orang yang membawa cairan sarin ke kereta bawah tanah. Mereka semua juga diberi hukuman mati, kecuali 1 orang karena dia bekerja sama dengan polisi. Dia menceritakan semuanya. Dia juga bisa membuat polisi menangkap pelaku-pelaku lainnya, bahkan bisa membantu polisi akhirnya bisa menjatuhkan hukuman mati sama Asahara. Jadi dia tidak diberikan hukuman mati, dia diberikan hukuman seumur hidup. Ada beberapa orang anggota sekte yang dinyatakan bersalah itu adalah pelaku pembunuhan keluarga Sakamoto. Dia menceritakan di mana jasad keluarga Sakamoto dikubur di dalam hutan dan akhirnya bisa ditemukan. 23 tahun setelah kejadian, tepatnya di tahun 2018, eksekusi untuk Shoko Asahara dan 6 orang anggota sekte lainnya akhirnya dilakukan. Mereka dihukum gantung. Aum Shinrikyo secara resmi memang sudah dibubarkan ya teman-teman. Cuma kan anggotanya itu banyak banget nih. Dan banyak juga yang dinyatakan tidak bersalah karena mereka nggak tahu menau tentang serangan sarin itu. Akhirnya mereka itu membuat satu grup baru yang bernama Hikari Nowa. Dan sampai hari ini semua grup yang ada hubungannya dengan Aum Shinrikyo atau mantan anggota Aum Shinrikyo yang membuat grup baru itu diawasi secara ketat oleh pemerintah. Dan setiap 3 bulan sekali itu juga ada perwakilan dari pihak berwenang yang datang ke tempat perkumpulan mereka dan ngecek gitu ya, ngelihat apa aja nih barang-barang yang ngapain aja nih mereka gitu. Karena mereka itu ya masih dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat. Nah, itu dia tadi kasus tentang Aum Shinrikyo dan pemimpinnya yang sangat kontroversial yaitu Shoko Asahara. Menurut kalian gimana tentang kasus ini, teman-teman? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifa Story 92. Bye bye.